Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas NISP ya, laporan keuangannya 2025 Q3 nih. Kita lihat ya kinerjanya menarik atau enggak. Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum, bukan rekomendasi investasi, dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, NISP. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing teman-teman ya. Jadi silahkan do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang saham ini menarik. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk NISP seperti biasa saya untuk menilai suatu perusahaan yang listing di Bursa Efek saya perlu 3 kriteria utama ya. Syaratnya yang pertama itu kriterianya harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya ya. Jadi nggak cuma untung di atas kertas gitu. Jadi keuntungan dari bisnisnya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya jadi nilai tambah untuk kita. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi, gitu ya. Jadi untuk top manajemen, komisaris dan direksi ini sudah gajinya ratusan juta setiap bulannya, gitu ya. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya anjlok, gitu ya, jatuh gitu ya, mereka sebenarnya udah nggak peduli gitu ya, gitu. Karena apa ya, karena mereka udah dapat gaji besar gitu ya, udah untung lah gitu. Sedangkan kita ini dapat apa gitu ya, kita ini cuma dapat dividen gitu ya setahun sekali, atau juga dari capital gain ya, itu juga kalau naik harga sahamnya. Jadi makanya kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau lagi nggak sehat kita bisnisnya misalnya lagi rugi terus, arus kasnya susah, cash flow-nya ya, cash flow-nya susah, beban bunganya tinggi gitu ya. Perusahaan biasanya agak sulit bagi dividen ya, karena lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu. Makanya teman-teman kalau udah menemukan ada perusahaan yang rutin bagi dividen, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya ya, pada saat under value. Jadi jangan beli ketika pada saat over value atau dihargai yang terlalu tinggi, belinya di pucuk gitu ya, nanti akan rawan koreksi gitu. Jadi nanti floating loss gitu ya. Jadi sebelum teman-teman berinvestasi, gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO ya, jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya rekomendasi, jangan mudah percaya stock pick, analis, rumor, isu gitu ya, berita. Dan juga kepada saya juga ya, jangan percaya sama saya juga. Maka teman-teman harus punya gitu ya, analis sendiri, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut. Maka kita memegang prinsip ya, harus berprinsip gitu ya, harus sabar ya, harus berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita untung besar dalam jangka pendek gitu ya, buang jauh-jauh, karena segalanya itu perlu waktu gitu ya, dan memang harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi kita udah hitung dulu value-nya berapa gitu ya, baru nanti tentuin entry price-nya di berapa gitu ya. Jadi ada plan-nya gitu ya. Dan untuk metode valuasi silahkan gunakan yang cocok menurut teman-teman ya. Kalau mau pakai enterprise value, mau pakai DCF, mau pakai apalah gitu ya, GARP gitu, terus apalah gitu, banyak gitu ya. Kalau saya pakai PBV gitu ya, cari aja yang cocok gitu ya. Nah, jadi kenapa saya harus sampaikan gitu ya seperti ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek ya. Karena dalam jangka pendek antara harga saham dengan kinerja itu nggak ada hubungannya gitu ya. Buktinya ya banyak perusahaan yang jelek, yang buruk gitu, harganya digoreng naik gitu ya, menggiurkan gitu, memancing banyak investor yang akhirnya beli di pucuk gitu ya. Lalu ketika kembali lagi ya perusahaan yang buruk, nanti harganya akan jatuh lagi gitu ya, dan akan meninggalkan investor-investor tersebut itu di harga atasnya nyangkut gitu ya. Lalu mereka akan marah-marah di media sosial gitu. Ya gitulah, jadi trauma ya, kasihan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai terjebak gitu ya sama perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, jadi untuk NISP nanti akan saya bahas dari sisi laporan keuangannya versi saya ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari analisis fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 gitu ya. Jadi kalau sekarang 2025 Q4 dan kedepannya gimana? Ya saya nggak tahu ya, silahkan teman-teman dilengkapi ya analisis saya yang kurang ini, atau analisis proyeksi ke masa depan itu silahkan ya dicari aja gitu ya.
Nah, jadi memang buat saya gitu ya, memang penting sekali untuk paham laporan keuangannya karena si laporan keuangan itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit gitu. Dan nanti datanya akan dipindahkan ya ke Excel seperti ini dan teman-teman bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, kita langsung aja ke analisis ya, NISP gitu ya. Ini memang kita pastiin dulu ya 2025 Q3 satuannya juta ya. Yang pertama dicek itu biasanya dividen ya kalau buat saya ya, dan untuk pembayaran dividen NISP udah rutin bagi dividennya 3 tahun ke belakang ya. Jadi perusahaan ini, bank ini dia sudah stabil dari bisnisnya ya, karena saya penilaiannya 3 tahun terakhir wajib bagi dividen. Jadi kalau salah satunya nggak bagi dividen ya sudah, saya skip aja gitu ya, berarti nggak lolos kriteria saya. Jadi ini kita langsung okein saja ya. Nah, lalu yang kita cek pertama-tama ya di laporan keuangan itu adalah kas dan setara kas ya, nilainya yang ini nih. Kas setara kas itu penting karena kas setara kas gitu ya, uang kas gitu ya, adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Dan itu semua punya fungsi gitu ya, fungsinya untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya terlalu sedikit, nanti bisa terganggu operasionalnya atau mungkin ketiganya. Kalau terlalu besar, tanda tanya juga, kenapa perusahaan kok menyimpan kas besar gitu ya, buat apa gitu ya, uang ngendap gitu, padahal uang tersebut bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya dengan cara apa ya, dengan bayar dividen satu gitu, atau yang kedua bayar dividen lebih sering, jadi setahun 2 kali, atau berekspansi dong ya, ekspansi usaha, atau bayar pinjaman ke bank yang masih ada supaya beban bunganya ringan gitu. Atau yang simpel paling terakhir ya buyback saham aja ya, mengurangi jumlah saham beredar sehingga nanti mengurangi faktor pembagi untuk earning per share dan dividen per share-nya. Jadi nilainya nanti lebih besar dan kita pemegang sahamnya nanti akan diuntungkan ya. Jadi kita bisa lihat sekilas gitu ya kualitas manajemennya. Nah, lalu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Pilih langsung saldo laba yang ini ya. Saldo laba ini harus kita lihat karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi ya, total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan sejak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si NISP dari zaman dulu pertama kali berdiri sampai sekarang itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 32 triliun ya, juta miliar triliun, 32 triliun. Ya, perusahaannya bagus ya, sudah menghasilkan keuntungan besar gitu ya, dan saldo labanya positif, makanya dia bisa bagi dividen ya, nyata keuntungannya. Karena kalau perusahaan yang rugi melulu, dia nggak punya saldo laba gitu, alias saldo labanya negatif alias defisit gitu ya, artinya kan rugi terus tuh. Buat saya perusahaan yang saldo labanya negatif itu adalah perusahaan yang rugi melulu, yang bermasalah gitu ya. Jadi saya menghindari perusahaan-perusahaan tersebut ya yang bermasalah, terlepas dari harganya yang mau digoreng naik berapa puluh atau berapa ratus kali, silahkan gitu ya. Saya nggak akan cari saham seperti itu. Nah, kita langsung cek ke bagian ekuitas ya. Ini ekuitas, dan ini lihat nih ya, tricky nih ya, NISP ini agak malas gitu ya, dia nggak mencantumkan ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya. Agak cukup menyebalkan gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti ini kita harus jumlahin semuanya ya. Jadi kita langsung aja hitung pindahin dulu KNP-nya, nanti kita hitung total ekuitasnya dikurangi dengan KNP. Ya, kita pindahkan dulu ya. Harusnya dia lebih ini ya, ditulis gitu ya, karena itu kan yang penting, bro. Oke ya, nah ini kita lihat ya, untuk ekuitas miliknya sekian ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya 3,1, artinya NISP telah menghasilkan total profit sebesar 3,1 kali modal ya. Analoginya kalau bisnisnya teman-teman punya bisnis modal 1 miliar, telah menghasilkan total profit itu 3,1 miliar ya, jadi terbukti untung ya, dan ini di luar dividen yang dibagikan ya. Jadi perusahaan ini baik sekali ya. Dan untuk secara PBV ya, secara PBV ini 0,74 gitu ya, dengan potensi profit 35% ya. Jadi ini cukup under value ya buat saya gitu ya, dan juga nilai tambahnya ini perusahaan ini sudah dihargai di bawah saldo labanya ya. Jadi ini nilai tambah juga. Ini cukup murah ternyata ya, ini SP kinerja yang sekarang ya. Betul dilihat dibandingkan dengan periode sebelumnya kan tuh.
Dia 1.700, sekarang BV-nya 1.800 ya, dengan harga yang cenderung mungkin sama, mungkinnya tahun lalu kalau sekian gitu 0,77 ya. Jadi ini sudah semakin murah ya. Nah, lalu kita cek ke bagian laba rugi. Ya, di laba rugi langsung isi pendapatan ya. Ini memang kalau perbankan agak beda ya. Perbankan itu nggak ada namanya pendapatan biasa seperti perusahaan non-bank, tapi adanya itu pendapatan bunga dan syariah kalau dia punya unit syariahnya ya. Pendapatan itu ya berarti tinggal dijumlahkan saja yang ini ya. Nah, untuk perbankan itu nggak ada yang namanya juga laba kotor, nggak ada gitu ya, tapi istilahnya itu pendapatan bersih. Nah, cuman kalau saya selalu bilang, bukan versi saya, pendapatan bunga dan bersih syariah bersih ini itu adalah laba kotornya gitu ya. Jadi kita pindahkan dulu ya. Nanti baru saya jelaskan ya. Pindahin dulu. Nah, ini kita lihat ya, ini udah dipindahkan ya, pendapatan dan laba kotor. Nah, kenapa sih ini harus dilihat gitu ya? Karena pendapatan itu adalah yang paling utama ya sebenarnya ya. Kenapa kita melihat pertumbuhan perusahaan itu ya dari pendapatannya gitu ya. Perusahaan yang baik yang bertumbuh ya pendapatannya akan cenderung naik seperti ini gitu ya. Artinya barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu disukai customer ya, dibutuhkan customer, makanya beli terus customernya. Nah, tentunya si revenue ini kan pendapatan itu punya harga modal barang atau jasa gitu ya. Namanya kalau di perbankan itu ada beban bunga langsung, beban syariah yang ini. Nanti keluar laba kotornya sekian gitu ya, nih 57% ya. Nah, ini kita lihat nih ya, untuk laba kotor gitu ya, itu sebenarnya punya fungsi untuk melihat kita inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat gitu ya kemampuan perusahaan itu menjual gitu ya barang atau jasanya di atas harga modalnya. Jadi misal GPM ini kan 57% nih ya. Berarti teman-teman jual barang harganya 100.000 ya. Berarti mengambil untungnya tuh 57.000 ya, 43.000-nya itu adalah harga modalnya. Gitu ya, untuk perbankan memang dia rata-rata kebanyakan di atas 50% gitu. Jadi memang bisnis perbankan itu bisnis yang sangat menguntungkan ya. Gitu ya, menggiurkan sekali. Dan kalau kita lihat ya pendapatan dia naiknya berarti bagus. Untuk gross profitnya dia cenderung stagnan ya, hanya turun sedikit ya. GPM-nya ya agak turun sedikit juga. Cuman ya sudah gitu ya. Nah, tadi ya laba kotor gitu ya kan nanti harus dikurangi oleh nih ya, ada kegiatan operasional ya, uang gaji, terus apa lagi tuh beban bunga atau provisi komisi bla bla bla, beban operasional, beban administrasi lalala gitu ya, nanti dikurangin lain-lain pajak, nanti akan keluar laba bersih yang ini ya. Mana laba bersih? Nah, yang ini. Nah, laba bersih ini gitu ya, itu inti dari laporan laba rugi gitu ya. Karena ini kan untuk melihatnya langsung aja perusahaan ini untung atau enggak. Gitu ya. Kebanyakan biasanya orang berhenti sampai sini gitu ya. Dan kita lihatnya untuk laba bersihnya ya hampir stagnan juga ya. Gitu ya. Gitu ini untuk net profit marginnya, ROE-nya sekian gitu ya. Lalu kita lihat ya untuk secara pair gitu ya, pairnya ini di bawah 10 ya, udah cukup murah ya, pairnya 6, ini belum kemana-mana nih harganya ya, secara pairnya belum kemana-mana gitu ya, mungkin market ya belum mengapresiasi lah ya gitu. Nah, jangan cuman berhenti di laba bersih ya, selalu konfirmasi arus kas gitu. Kalau kenapa gitu, karena untuk melihat gitu jumlah uang yang terimanya ini benar nggak sekian gitu ya. Nah, kita pindahkan dulu ya nilainya ini, yang penerimaan bunga dan pendapatan syariah yang ini ya. Gitu. Nah, ini ada yang nanya waktu itu ya ke saya, "Pak, bedanya pendapatan dengan penerimaan kas bukannya sama aja?" Gitu ya. Beda ya. Kalau misalnya pendapatan itu dia sifatnya akrual ya. Jadi dia diakui dulu, dicatat maaf, dicatat dulu. Dicatat dulu gitu ya, uang yang diterima atau enggak itu nanti gitu ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya arus kas dia berdasarkan uang yang masuk yang kita terima ya. Jadi analoginya misalnya teman-teman mau ngaku gitu ya, misal jual mobil harganya 100 juta, ya udah di pendapatan ditulis 100 juta, tapi customernya baru bayar 50 juta ya, baru DP gitu, bayar setengah ya, penerimaan kasnya berarti cuma 50 juta, rasionya 50% ya, rasio receive to revenue nya gitu. Nah, jadi
kita bisa melihat gitu ya, semakin tinggi rasio penerimaannya terhadap pendapatan seperti ini ya, 107% gitu ya. Artinya gitu ya, perusahaan ini mampu menagih uang kas yang masih beredar gitu ya, dapat menagih piutang-piutang yang mungkin sebelumnya juga belum tertagih. Gitu kayak sekarang nih, mengaku pendapatan 14,1 triliun, tapi uang yang terima 15,2 triliun. 1 triliunnya dari mana? Ya mungkin dari yang sebelum-sebelumnya belum tertagih. Kita piutang-piutang mungkin sebelum tertagih gitu. Gitu. Nah, makanya gitu ya, penting rasio ini gitu ya. Karena tadi uang kas yang diterima ini kan dia punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank gitu ya. Nah, ini kita lihat gitu ya. Uangnya udah keterima nih sekian. Nah, kita lihat nih, bayar operasional, bayar bunga, bayar beban syariah, bayar apa nih ya, beban operasional, terus bla bla bla. Nanti akan keluar net CFO. Ya net CFO-nya bukan yang ini untuk yang perbankan ya, tapi nilai sebelum penurunan atau kenaikan dalam aset operasi. Dan lagi-lagi memang si NISP ini males juga ya, dia nggak nulis ya si net CFO-nya ya. Jadi kita harus hitung sendiri ya. Jadi nilai yang tadi dijumlah dikurangin sampai sini, dijumlah semua sampai sini ya, kita hitung dulu. Ini memang kadang bikin males kadang yang kayak gini ya. Gitu. Padahal kalau misalnya dia tulis kayak yang apa, perusahaan-perusahaan non bank, kebanyakan dia udah nulis gitu ya. Oke, kita kurangin dulu ya. Satu lagi. Jumlah berapa? 92765 ya. Nah ini ini kok angkanya gini banget. Nah ini pantesan ya, 49 berapa tadi? 4937 4 ya, 4 dikurangin ya, bentar tunggu ya, 1 dikurangin 3 plus ini plus kayak ini udah benar ya. Nah ini nih, kita lihat tuh ya, ada keluar net CFO-nya ya. Nah, perusahaan yang bagus yang net CFO-nya harus positif seperti ini ya. Artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai gitu. Jadi uangnya tuh nggak habis untuk bayar operasional aja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang relate nih punya bisnis gitu ya, kan apa ya, nggak lucu ya gitu ya, punya bisnisnya udah susah, customer udah bayar, uangnya habis untuk bayar gaji gitu, untuk bayar operasional gitu. Nah itu kan nggak bagus ya. Jadi harus ada sisa gitu, seperti ini positif gitu ya. Karena si sisanya ini gitu ya, nanti untuk bayar ini ekspansi usaha gitu, yang ini nilainya ya harus negatif seperti ini gitu. Karena kalau dia negatif artinya perusahaan kan dia berekspansi gitu ya, harapannya semakin lama semakin besar. Tuh lihat tuh ya. Itu pembelian efek gitu ya, terus pembelian aset tetap. Sebenarnya yang penting itu misalnya aset tetap ya, bisa kalau yang untuk non bank itu kan ya bisa beli gedung lah apalah gitu ya, aset tetap itu jadi nilai negatif ya. Jadi memang seperti ini yang bagus. Nah lalu perusahaan juga melakukan bayar pinjaman tuh kayak gini ya tuh, penerimaan penerbitan obligasi ya. Jadi NISP ini menerbitkan obligasi ya tuh, dia kalau penerbitan obligasi gitu dia jumlahnya bertambah gitu kan. Kalau obligasi kan berarti nanti kayak kutip kan ada suntik modal gitu ya, gitu ya, menerbitkan surat utang, ada bunga yang harus dibayar ya, kuponnya gitu. Nah jadi apa namanya, nilainya positif. Tapi kalau misalnya dia pembayaran utang-utang, nanti biasanya dia ada tulisannya gitu ya, pembayaran pinjaman gitu ya. Cuman kadang memang untuk perbankan memang agak rumit gitu ya, karena harus dilihat satu-satu gitu ya. Cuman selama net CFF-nya yang ini nilai negatif berarti masih bagus kalau buat saya ya. Artinya perusahaan ini berusaha untuk melunasi pinjaman yang ada ya. Karena kenapa ini negatif kan, karena ini tuh ada pembayaran dividen tunainya ya. Jadi ini bagus ya nilai negatif ya. Cuma untuk ekspansi usahanya dia oke juga gitu, negatifnya besar. Maka dia ada penurunan kas ya, penurunan kas. Cuman ya seperti inilah gitu ya, polanya plus min masih katakanlah masih oke, masih bagus ya buat saya. Memang untuk perbankan memang teman-teman nanti harus cek lagi ya untuk capital adequacy rasionya, non performing loan-nya, dan rasio perbankan lainnya gitu ya, supaya dapat gambaran lebih menyeluruh gitu ya. Jadi saya nggak cover itu, jadi ini belum lengkap ya. Nah jadi setelah kita pindahkan ya data-datanya seperti ini, gimana nih pendapatnya? Menurut saya ya NISP ini perusahaan yang baik ya, karena 3 tahun terakhir dia bagi dividen, artinya bisnisnya udah stabil gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya ini kan nggak bagi dividen ya gitu ya, 2020 ke belakang nggak bagi dividen. Kenapa ya? Kalau nggak salah mengejar supaya jadi bank buku 4 ya.
Sekarang mungkin udah bisa rutin bagi dividen. Nah, lalu saldo labanya positif juga ya, dan juga udah menghasilkan total profit itu sebesar 3,1 kali modal. Nah, secara PBV udah cukup murah ya, 0,74. Potensi profitnya 35%-an. Secara PR juga udah cukup murah ya, di bawah 10. Dan secara operasional juga ini baik ya, plus min polanya menghasilkan uang tunai juga, dan ada penurunan setara kas ya. Yang bagus tuh waktu itu apa ya, perbankan yang kemarin itu ya, jadi dia net CFA-nya positif, bayar ekspansi negatif, bayar pinjaman negatif, masih ada sisa uang kas gitu ya, ada kenaikan kas gitu, jadi bagus sekali gitu ya. Coba cek deh, saya lupa ya kemarin itu yang bahas gitu. Jadi buat saya ya si NISP ini cukup layak untuk dijadikan watchlist ya gitu ya. Nah, cuman kembali gitu ya, ke depan harganya gimana? Apakah turun terus atau naik ya? Nggak tahu gitu ya. Gimana aja nanti market akan mengapresiasinya di harga berapa. Itu aja saya rasa pendapat untuk NISP gitu ya. Nah, nggak tahu nih untuk teman-teman menarik nggak nih NISP ya? Kalau menarik atau nggak menarik, boleh sampaikan pendapatnya di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain tahu. Untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar investasi saham atau ada request saham, boleh sampaikan juga gitu ya. Nanti akan saya jawab yang kalau misalnya memang ada ya pertanyaan, dan juga untuk request nanti akan saya catat dulu ya, nanti baru dijadwalin. Oke teman-teman, itu aja, dan sekedar informasi aja, saya terbuka untuk kerjasama dan juga untuk sponsorship gitu ya. Jadi teman-teman yang berminat boleh hubungi ya, kontak saya ada di sini gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat gitu ya. Semoga sharing dari saya ini juga dapat memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.